Jadi AMPI itu kan singkatannya Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia ya. Jadi itu adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Partai Golkar ya. Sejarahnya itu didirikan tahun 1978 ya. Pada saat itu memang banyak elemen-elemen pemuda ya, tidak hanya dari satu unsur atau satu daerah, mencoba untuk mendirikan dan juga menyatukan ya sebuah kesatuan organisasi yang memang mencerminkan, merefleksikan ya, dan juga memperjuangkan kepentingan generasi muda, para pemuda kita ya. Dan memang kebetulan pada saat itu ya di tahun 1978 itu akhirnya dideklarasikanlah itu ya organisasi yang namanya AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia ya. Intinya adalah ini diharapkan bisa mengartikulasikan ya kepentingan-kepentingan, aspirasi ya, perjuangan ya generasi muda, anak-anak muda yang tentunya ingin berkontribusi ya dalam banyak hal ya. Tidak hanya dalam soal politik praktis ya, tetapi juga mungkin dalam setiap kegiatan yang memang pada prinsipnya kita mengedepankan prinsip karya kekaryaan ya. Artinya kontribusi yang konkret selama kita bisa berkarya dalam bidang apapun, profesi apapun di dalam wadah AMPI untuk sebagai wadah interaksi dan artikulasi, anak-anak muda ini bisa dilatih ya untuk bisa sekali lagi menyampaikan gagasan, ide, intellectual exercise dan semuanya dalam satu wadah yang namanya AMPI itu. Yang tentunya juga selain itu mempunyai tujuan politik praktis ya. Dalam hal ya itu tadi, karena kita adalah organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar, tentunya kiblatnya kita tidak bisa dipisahkan ya daripada Partai Golkar itu ya, dan tentunya itu nanti juga disiapkan untuk bisa berpartisipasi dalam setiap kontestasi, baik itu dalam pemilihan umum ya, pilkada ya, maupun juga pilpres ya, di setiap tingkatan ya. Kalau kita bicara pemilihan umum kan tidak hanya di pusat, tetapi juga di provinsi, kabupaten, kota. Demikian juga pilkada, tidak hanya di gubernur, tapi juga di wali kota dan juga bupati ya. Artinya ini semua diharapkan, dimaksudkan untuk bisa juga melatih, mengasah anak-anak muda kita bagi yang memang nanti untuk kedepannya ada punya tujuan di politik praktis, untuk bisa sekali lagi mengaktualisasi dan juga bisa memperjuangkan kepentingan, gagasan, ide, dan juga tentunya perjuangannya lewat wadah AMPI gitu. Tentunya pertama dari sisi historinya dan juga filosofinya dan juga value-nya, kami AMPI ini adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Partai Golkar. Ya sudah tentu secara kedekatan ya, secara tujuan ya, dan juga secara kegiatan ya, dan juga secara implementasi memang kita banyak berhubungan dengan Partai Golkar pastinya. Ya, tetapi itu tidak berarti kita eksklusif ya, kita inklusif ya. Kita tidak hanya terdiri dari kader-kader Partai Golkar, tidak ya. Kita terbuka kepada siapapun ya, dimanapun, kapanpun, dari latar belakang apapun ya, sangat inklusif ya. Ya misalnya bekerja sebagai pengacara, bekerja sebagai pengusaha, bekerja sebagai profesional, apapun yang belum pernah terlibat dalam politik praktis, itu kami tampung. Dan kalau mau merasa untuk berjuang dan juga memberikan kontribusi ya why not, selama itu positif ya. Artinya fleksibel ya, dan juga dari sisi konteks keterbukaan dan juga dari sisi keanggotaan kita sangat open ya. Jadi walaupun memang kita berafiliasi dan juga kita secara histori dan juga secara filosofi dan juga secara value adalah ormas yang didirikan oleh Partai Golkar, tetapi kita open untuk semua ya. Inklusivitas itu yang kita bangun ya, dan tentunya kita memang latar belakangnya itu adalah memang diverse ya kan. Kalau dari sejarahnya ini kan dari mulai angkatan muda A, B, C, D, dari segala macam daerah dan segala macam unsur itu kan bersatu padu untuk membentuk yang namanya AMPI, sehingga unsur tadi inklusivitas ya, kemajemukan, kebinekaan dan juga keberagaman itu sangat terasa di AMPI, karena memang segala macam latar belakang unsur ya, dan juga apa saja ada di AMPI, dan itu yang kita kelola dan coba kita bangun sebuah ekosistem yang dan juga wadah yang baik untuk pemuda kita berkreasi. Jadi saya kan terpilih itu kan 7 Maret ya 2022 sebagai Ketua Umum AMPI di Munas Bandung ya. Dan saya dilantik bersama dengan kepengurusan oleh Bapak Erlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Pembina
DPP AMPI itu tanggal 18 Juni 2022 ya, berarti itu kurang lebih sekarang kan Agustus ya, berarti kan hampir 2 bulan, 1,5 bulan ya. Tetapi semenjak saya terpilih dan juga semenjak saya dilantik dan dikukuhkan oleh Pak Erlangga Hartarto, kami sudah banyak melakukan kegiatan ya. Dan kami sesuai arahan Bapak Ketua Umum, Pak Ketua Dewan Pembina, yang adalah juga Ketua Umum Partai Golkar ya, Ketua Dewan Pembina kami kan Pak Erlangga Hartarto, pada saat pelantikan dan pengukuhan menyampaikan kepada kami segenap jajaran kepengurusan bahwa kita harus fokus kepada pertama tentunya konsolidasi ya, konsolidasi ke daerah-daerah ya, dari mulai provinsi, kabupaten, kota untuk memaksimalkan ya, sekali lagi konsolidasi yang intensif ya. Kenapa? Karena ini menyangkut bagaimana kita menyambut kontestasi ya, politik ke depan ya, karena ini kan tahun 2022. Ya, kita tahu bersama bahwa ada event-event politik pesta demokrasi kita di tahun 2024 ya. AMPI sebagai ormas yang didirikan oleh Partai Golkar tentu memiliki banyak agenda soal itu ya. Tentu konsolidasi itu yang harus kita bangun di seluruh daerah. AMPI ini ada di 34 provinsi ya Bang, dan ada di kabupaten kota ya, hampir semua 514 kabupaten kota mungkin kita ada. Tetapi yang sudah pasti di 34 provinsi kita memiliki kepengurusan DPD provinsi seluruh Indonesia. Yang kita harapkan itu bisa kita bangun sebuah sinergi dan juga tentunya sebuah hubungan yang intensif, yang erat ya, yang tentunya kompak dan tentu mendukung ya agenda-agenda politik praktis kita. Nah, tentunya ini menjadi salah satu juga prioritas kita, konsolidasi yang intensif, yang efektif. Nah, lalu yang kedua, seperti arahan Bapak Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto, yaitu kita juga harus memperkuat database ya. Database dalam perspektif, dalam pengertian apa? Kita juga ingin membuat sebuah sistem yang rapi dan tertib ya, terkait dengan data-data yang kami miliki khususnya soal keanggotaan ya. Karena kita tahu bersama ya, yang namanya mengadministrasikan keanggotaan ya, mengadministrasikan kepengurusan dan juga keaktifan itu kan sebuah tantangan, tidak mudah ya. Kita akan membuat sebuah sistem yang juga memadukan dengan teknologi. Bagaimana ya semua itu bisa dibuat secara lebih efisien, lebih praktis, lebih terukur, lebih rapi, dan tentunya lebih sistematis ya. Digitalisasi tadi yang mungkin kita sempat sebutkan dalam pembicaraan lain. Nah, digitalisasi itulah yang kita coba dorong, kita padukan dengan ini. Anggota dan pengurus AMPI kalau kita pukul rata ya, mungkin kalau misalnya dalam kondisi yang sekarang kalau kita punya 34 provinsi ya, mungkin dengan adanya asumsi satu pengurus ada mungkin lebih dari 100 ditambah dengan kabupaten kota, mungkin saya bisa katakan mungkin sekitar 50.000 lebih ya anggota atau pengurus AMPI ya, besar seluruh Indonesia. Karena kan tidak hanya bicara provinsi, tapi bicara kabupaten kota seluruh Indonesia. Kabupaten kota kan 500 lebih, ditambah dengan provinsi 34, tambah dengan DPP. DPP aja pengurusan saya itu 500 lebih sekian, ya kan? Itu baru pengurus, belum juga simpatisan, anggota ataupun yang mengklaim sebagai kader AMPI. Nah, untuk itulah kami mencoba mengadministrasikan, memadukan dengan teknologi yang bisa membuat sesuatu menjadi lebih mudah dan lebih cepat, praktis, efisien, untuk bisa kita itu mengoptimalkan itu. Karena untuk kita bekerja, untuk kita berkegiatan, untuk kita buat program kan alangkah baiknya kalau kita tahu anggota kita di mana dan siapa dan kapan dan apakah aktif atau tidak. Jadi saya memang memiliki visi juga sesuai dengan arahan Bapak Ketua Umum memerintahkan kepada kami untuk memperkuat database itu. Contoh misalnya seperti ini. Oke, AMPI di misalnya contoh di Maluku ada berapa? Di NTT ada berapa? Di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa dan seterusnya, Sulawesi dan seterusnya. Jadi kita istilahnya tinggal pencet tombol, oh kita tahu pengurus sekian, namanya sekian, keanggotanya nomor sekian, ya kan, domisili di mana, ya kan, anggotanya itu aktif atau tidak, profilnya dan seterusnya. Nah ini yang kita coba kita kita bangun. Ya tentu ini bukan hal yang mudah, tapi ini adalah sebuah hal yang memang kita harus lakukan. Nah ini yang saya coba fokus di konsolidasi dan juga database. Tapi di samping dua itu, kami sudah banyak melakukan program-program, ya program-program kegiatan-kegiatan semenjak saya terpilih dan semenjak saya dikukuhkan dan dilantik bersama dengan kepengurusan yang lain, ya kan. Contoh misalnya ya ke daerah-daerah kami roadshow, ya. Baru-baru ini kami baru melakukan kunjungan ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, ke Sumatera, ke Lampung, ya bahkan sampai ke Sulawesi Utara dan seterusnya, bahkan sampai ke teman-teman di Indonesia Timur dari Maluku dan juga Papua. Nah ini sebagai contoh konkret ya bagaimana kami melakukan konsolidasi yang rutin kepada pengurus-pengurus daerah, ya kan, karena apapun yang namanya organisasi sebesar AMPI ini kan kita tidak hanya di pusat, tapi kan kita memiliki ujung tombak yang sangat luar biasa, yang sangat capable, yang sangat memiliki komitmen di daerah, di provinsi, kabupaten, dan di Kota Madya. Nah ini yang coba kami coba dorong, kami coba bentuk, dan coba kami fokus kepada bagaimana konsolidasi itu efektif dan tentunya maksimal untuk diberlakukan. Nah,
Saya sih yakin ya, saya yakin dan percaya dengan apa yang kami miliki dari sisi katakanlah ya kepengurusan dan konsolidasi yang sedang kami bangun dan juga database yang sedang kami coba establish ini adalah sesuatu yang membuat kita yakin dan percaya untuk bisa menyambut kontestasi politik ke depan, agenda-agenda politik ya, khususnya pemilu dan juga pilkada dan juga pilpres ya. Karena sekali lagi ya, memang kami komit untuk itu. Arahan Bapak Ketua Umum, arahan Bapak Erlangga Hartarto kepada kami selaku Ketua Dewan Pembina DPP AMPI dan juga selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar adalah menginstruksikan dan juga memerintahkan kami untuk bisa bekerja secara all out ya dalam memenangkan agenda atau kontestasi politik-politik ke depan, khususnya di pemilu, pilkada dan juga pilpres. Apalagi kami sudah sebutkan dan kami sudah nyatakan sikap dari awal dalam soal pilpres, kami komit, kami mendukung Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden di 2024 ya, untuk bisa untuk bisa juga meyakinkan seluruh yang ada ya, elemen-elemen ya, tidak hanya cuma dari AMPI saya pikir, tapi juga dari yang lain, dari Hasakal yang lain juga saya pikir juga akan melakukan hal yang sama, karena memang kita itu adalah ormas yang sekali lagi didirikan oleh Partai Golkar, kan begitu kan, yang tentunya kita secara otomatis banyak berusaha untuk bisa memperjuangkan dan juga tentunya mengawal dan juga tentunya menjalankan ya, dan juga mengamankan apa yang menjadi kebijakan DPP Partai Golkar ya. Tapi saya yakin dan percaya karena memang dari sisi kegiatan kami intens buat kegiatan, dari sisi konsolidasi sedang juga kami lakukan, dari sisi database sedang kami bangun. Artinya semua ini kan saling melengkapi, dan bagaimana kami juga memastikan ya kader-kader AMPI ini kader-kader militan ya, sangat militan ya, ada di daerah-daerah, dan di daerah-daerah itu sangat bangga sebagai AMPI. Sebagai contoh, saya sebut saja di daerah di Sumatera Utara, itu AMPI sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang sangat pertama berpengaruh, diperhitungkan, dan juga sangat memiliki kader yang variatif dan juga sangat masif dan juga sangat intensif, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW kalau di sana ya. Nah, ini sebagai contoh aja bagaimana kebanggaan, kesolidan kader AMPI di daerah yang sangat ingin juga memberikan kontribusi yang positif ya, untuk tidak hanya untuk kepentingan ormas, tidak hanya untuk kepentingan Partai Golkar ya, tetapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Tentu kalau soal kaderisasi ya, kami berusaha untuk menarik dan juga kami berusaha untuk men-reach out kepada para pemuda yang mungkin boleh dikategorikan sebagai golongan-golongan milenial ya, atau mungkin Gen X, Y, Z atau dan yang mungkin lebih muda lagi. Karena kami juga harus adaptif ya terhadap yang namanya perkembangan zaman, terhadap yang namanya minat generasi muda kepada politik atau kepada organisasi. Itu kan sesuatu yang tidak gampang. Itu kan sesuatu yang harus membutuhkan extra work, membutuhkan banyak atensi, dan juga membutuhkan banyak hal-hal yang konkret seperti kegiatan. Nah, tentu kaderisasi itu kami berharap mungkin contoh misalnya dari sisi usia ya, kami memprioritaskan ya, karena namanya aja angkatan muda, berarti kan generasi muda ya, kami juga memprioritaskan untuk mencoba merekrut yang muda-muda ya. Kalau yang sudah senior mungkin tempatnya di tempat organisasi yang lain ya. Ya, tentu ini menjadi salah satu juga tantangan, karena memang banyak sekali yang pengen masuk AMPI, tidak hanya yang muda saja, tapi yang juga senior juga masih pengen berampi atau ingin menjadi bagian dari AMPI. Nah, itu tentu kita anggap sebagai kita pandang atau kita sikapi sebagai sebuah hal yang kita syukuri sebetulnya, karena banyak yang pengen masuk AMPI, banyak yang pengen aktif di AMPI. Tapi di satu sisi kami juga ingin mencoba menerapkan kaderisasi yang optimal supaya anak-anak muda ini yang memang belum katakanlah belum terekrut atau yang belum pernah di-reach out oleh kami bisa menjadi bagian dari AMPI. Nah, itu tentu membutuhkan banyak skala-skala prioritas ya, program-program. Sebagai contoh misalnya kita kan punya 63 bidang sekarang di DPP AMPI. Nah, di setiap bidang itu saya instruksikan kepada setiap bidang untuk membuat kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat, khususnya dengan anak muda. Sebagai contoh kemarin beberapa hari waktu yang lalu bertepatan dengan Hari Anak Nasional, kami menginstruksikan kepada bidang anak ya, dan juga perempuan dan juga bidang perlindungan anak untuk membuat program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya dengan anak-anak muda dan juga dengan anak-anak kecil, karena itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Waktu itu kami melakukan kegiatan datang ke salah satu RPTRA dan tempat pemukiman dan juga perumahan dan juga di desa-desa dan juga di wilayah-wilayah ya kan, serentak ya, untuk melakukan contohnya paling konkret. Pada saat itu kami memberikan banyak bantuan, misalnya buku ya, lalu peralatan alat sekolah, alat tulis kepada murid, dan juga kami melakukan banyak interaksi dengan pengurus-pengurus, tidak hanya dengan
murid-muridnya tetapi juga orang tuanya untuk memberikan literasi juga mengenai pentingnya bagaimana nilai-nilai edukasi dan juga sekolah dan literasi. Hal-hal seperti itu. Nah, ini kan contoh bagaimana kami bisa memastikan ya program-program ini bisa memberikan efek yang baik untuk masyarakat, efek-efek yang deliverable ya, efek-efek yang bisa memberikan dampak yang positif. Karena sekali lagi inti dari semua kegiatan ini adalah harus melibatkan masyarakat. Jangan kita buat kegiatan yang eksklusif, kita harus buat kegiatan yang inklusif, kegiatan-kegiatan yang masyarakat adalah bagian daripada kegiatan yang kita lakukan bersama dengan pengurus-pengurus AMPI. Dan kami targetkan kalau satu bidang atau satu bidang itu membuat satu kegiatan, kita punya 63 bidang, dalam satu bulan kita bisa, ini sekarang kan bulan Agustus, saya punya target sampai dengan Desember, semua 63 bidang itu sudah buat kegiatan. Per hari ini mungkin sudah hampir sekitar 10 bidang membuat kegiatan. Jadi kalau kita pukul rata, kita masih punya sisa mungkin sekitar 4-5 bulan lagi, ya saya harapkan itu bisa terrealisasi dengan baik, sehingga setiap bidang itu saling berkompetisi untuk membuat bidang sebanyak-banyaknya. Dan tentunya ini bisa menjadi salah satu sekali lagi semangat ya dan motivasi kita untuk membesarkan AMPI melalui program-program yang konkret. Kami yakin dan percaya, kami komit, kami menyatakan sikap untuk all out maksimal memenangkan Partai Golkar dan juga tentunya memenangkan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Setiap kali kami berkegiatan di AMPI, selalu kami punya yel-yel ya, yang namanya yel-yel AMPI kan AMPI Jaya, Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar menang ya kan, lalu kita tambahkan Erlangga Presiden, Presiden Erlangga. Itu kan sebagai bagian dari kita selalu mengingatkan ya, selalu kita menanamkan semangat ya bahwa kita ini punya tujuan, kita ini punya objektif ya, kita ini punya agenda-agenda politik praktis yang memang harus kita lakukan, kita perjuangkan dan sebagai bagian dari ormas yang didirikan oleh Partai Golkar. Saya pikir ini wajar dan tentunya menjadi sebuah kewajiban untuk kita semua mengawal dan juga menuntaskan itu. Jadi ini mungkin saya cerita sedikit ya. Ya tentu ini lukisan ya, ini apa namanya, ya bagi saya sih cukup menarik dan memiliki arti sendiri ya. Kalau bisa dilihat saya di sini memakai batik ya, batik kuning ya. Nuansa kuning tentu kita tahu bersama adalah nuansa Partai Golkar ya. Nah, batik itu kan sebuah pakaian atau produk asli ya dari Indonesia, produk made in Indonesia 100%, produk karya anak bangsa. Bisa dicek ke setiap tim saya di kantor, staf saya di kantor, setiap unit di kantor tahu saya tiap hari itu kalau nggak pakai kain batik, kain tenun tradisional, pokoknya made in Indonesia 100%, produk karya anak bangsa, langsung dari pengrajin saya beli dan saya jahit dan saya pakai. Ya, seperti ini, kuning, dan saya juga suka warna kuning sesuai dengan apa namanya warna Partai Golkar. Lalu di sini selain dari baju yang saya kenakan, di sini bisa dilihat ya kan di background ya, di background tentu kita lihat di sini ada pohon beringin, ya kan. Pohon beringin jelas, pohon beringin itu kan adalah lambangnya Partai Golkar, terasosiasi dengan Partai Golkar ya, menyebabkan lambang kita, kecintaan kita kepada partai kita ya, dengan adanya lambang pohon beringin sebagai apa namanya pohon yang mempersatukan, kurang lebih begitu ya, mengayomi dan melindungi ya. Nah, selain ini pohon beringin, di sini di sebelahnya ada gedung DPR MPR, gedung kura-kura. Mungkin ini kan ikonik kan ini kan kalau lihat DPR, karena sebelum menjadi Wakil Menteri Perdagangan saya sempat menjadi anggota DPR RI Komisi 1 fraksi Partai Golkar ya, jadi saya sempat menjadi anggota DPR RI pada saat itu, dan ini mungkin melambangkan bahwa saya sempat bertugas di sana sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPR RI Komisi 1 fraksi Partai Golkar. Nah, lalu di atasnya itu gedung Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang sekarang saya mendapatkan amanah tugas, saya dipercaya oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan juga oleh tentunya direkomendasikan oleh Pak Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto ya kan, ya, dan juga tentunya terima kasih banyak kepada Pak Presiden, Pak Wakil Presiden yang sudah mempercayakan kepada saya, kehormatan luar biasa ya, saya bisa bisa menjadi Wakil Menteri Perdagangan di Kementerian Perdagangan. Nah, ini gedungnya seperti itu, kalau dari tampak depan seperti itu, ada tulisannya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, sebelahnya ada burung, betul. Sebelum saya menjadi Wamendak dan sebelum saya menjadi anggota DPR RI, saya adalah dosen. Nah, saya dosen di beberapa kampus, tetapi saya sebagai akademisi, tapi home base saya, dosen saya yang saya rutin dan tetap mengajar itu adalah di Universitas Pelita Harapan. Nah, di UPH itu, singkatannya Universitas Pelita Harapan itu, lambangnya adalah burung elang, ya kan, yang memang itu lambang dari UPH kampus itu, di mana sampai dengan saat ini pun saya masih aktif sebagai dosen tamu. Kalau misalnya untuk kelas S2 saya masih sempatkan untuk mengajar, membimbing mahasiswa dan juga
ya, di ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hubungan internasional, ya, di FISIP tepatnya ya. Nah, lalu tentunya yang paling ini adalah merah putih. Ini adalah bendera kita, bendera Republik Indonesia, lambang kita, tentunya menjadi sesuatu hal yang memotivasi kita untuk kepentingan NKRI, kepentingan Republik, kepentingan nasional, kepentingan untuk merah putih yang harus kita hayati sebagai bagian dari nasionalisme kita ya terhadap bangsa dan negara kita. Kurang lebih demikian. Ya, ini di samping ini ya saya pikir cukup sangat bermakna. Bagi saya, minimal bagi saya sangat bermakna.